Run code-nya. Oke, sudah bisa. Oke. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Irtanti. Di video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu JavaScript, mulai dengan setup environment-nya di Visual Studio Code, hingga penulisan kode pemrograman pertama kita nanti. Video ini juga menjadi episode pertama dari series pembelajaran pemrograman dengan JavaScript. Nah, buat teman-teman yang baru datang di channel ini, selamat datang, dan boleh klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan hidupkan tombol lonceng agar kamu dapat notification saat aku upload video baru. Oke, sedikit penjelasan mengenai series ini, apa aja yang akan kita bahas nanti, itu mulai dari hal yang paling dasar seperti apa itu JavaScript, variabel dan fungsi, class, inheritance atau pewarisan, DOM manipulation, dan masih banyak lagi. Yang setiap episodenya nantinya akan membahas satu topik tersendiri agar kamu mudah untuk memahaminya. Harapannya sih dari kalian menonton video dari channel ini, kalian dapat menambah ilmu baru di bidang pemrograman. Oke. Oke, sebelum kita mulai nih, aku cuma mau ngingetin kalau belajar coding tuh lebih seru kalau kalian explore pembelajaran dari banyak sumber. Jadi jangan stop di channel ini aja ya. Coba baca langsung dokumentasi resmi atau tonton video lain dari sumber mana aja. Terserah kalian mau dari mana aja, bebas kau. Makin banyak referensi, kalian pastinya bisa lebih jago. Nggak akan rugi deh belajar dari banyak sumber. Oke, langsung aja kita mulai pembelajarannya ya. Oke, mulai dari apa itu JavaScript. Nah, JavaScript itu bahasa pemrograman yang populer digunakan untuk konten web dinamis. Maksudnya itu, uh, misalkan kita buka Twitter gitu kan dari web, itu kan pasti kalian kalau like postingannya itu akan ada animasi icon lop gitu kan, kayak pop up gitu. Nah, itu salah satu contoh dari konten web yang dinamis. Jadi singkatnya itu, web dinamis itu artinya konten web dapat bergerak atau berubah di layar tanpa kita perlu reload halaman web tersebut. Nah, JavaScript sendiri biasanya digabungkan dengan bahasa markup HTML dan CSS. Nah, oke. Ini platformnya. Jadi awalnya JavaScript itu paling sering digunakan di browser web seperti Google Chrome, untuk dia membuat website yang dinamis di sisi client side atau biasanya disebut dengan front end. Tapi makin berkembangnya teknologi, penggunaan JavaScript semakin luas gitu, bisa merambah ke banyak platform. Contohnya itu seperti penggunaan teknologi Node.js yang biasa digunakan untuk membangun server backend. Nah, jadi dengan Node.js ini, JavaScript yang tadi sebelumnya hanya digunakan di sisi front end, sisi client side. Nah, dengan Node.js ini, JavaScript dapat digunakan untuk sisi back end gitu, sisi server side. Nah, juga ada sekarang itu React Native. React Native ini sendiri memungkinkan kita untuk menggunakan bahasa JavaScript untuk pembuatan aplikasi mobile. Oke, nextnya, cara kerja JavaScript. Nah, sebelumnya aku ada bilang kan, JavaScript itu bisa digunakan untuk sisi client side maupun sisi server. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Nah, cara kerja JavaScript di sisi klien itu, kode JavaScript dimuat dalam satu bahasa markup HTML atau bisa juga dipisah dengan TypeScript. Nah, tuh, dengan TypeScript. Yang nantinya kode JavaScript tersebut akan otomatis berjalan di browser. Nih. Nah, karena kode tersebut bekerja di sisi client atau browser, kalau misalnya client side itu, browsernya itu tidak mendukung JavaScript, akan ada kemungkinan tampilan halaman website maupun fungsi interaksi di perangkat klien itu bisa saja berbeda-beda atau mungkin tidak dapat dijalankan gitu.
Nah, jadi itu tergantung kliennya gitu. Browsernya itu mendukung JavaScript atau enggak itu. Karena dia bergerak di sisi klien. Oke, selanjutnya kalau dari sisi server, kalau di sisi server itu klien mengirim request, uh, dimana nanti biasanya itu kan mengirim permintaan request itu mengirim data ke server. Nah, JavaScript yang dibantu dengan Node.js akan menerima dan memproses permintaan dari kalian tersebut. Nah, Node.js itu menggunakan sistem non-blocking. Maksudnya itu Node.js dapat mengerjakan tugas lain sambil menunggu operasi lain selesai. Misalnya itu pas kita lagi streaming video di YouTube. Nah, kita kan di situ selama video berjalan kita masih bisa akses informasi lain. Misalnya kita masih bisa uh, dalam website itu kita bisa like, bisa komen. Nah, itu salah satu dari sistem non-blocking dari Node.js tersebut. Nah, setelah tugas tersebut selesai, callback itu dipanggil untuk menangani hasilnya, yang nantinya setelah semua proses selesai, server akan mengirimkan respon kembali ke pengguna. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari data maupun tampilan halaman website yang telah diperbarui sesuai dengan request-nya itu, request klien sebelumnya. Oke, gitu. Gitu aja penjelasan mengenai JS. Oke, next-nya uh, kita akan setup environment untuk tempat pelajaran kita nanti. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita harus pastiin kita udah install VS Code dan Node.js di PC atau laptop kita. Oke, di sini aku belum ada download VS Code. Nah, jadi kita akan download VS Code bareng-bareng itu dengan uh, kita search di browser. Nanti link downloadnya aku taruh di link deskripsi di bawah. Terus untuk Windows nih kita download getting started first step. Nih terus kita simpan, kita install ya. Jadi kita disesuaikan ya sama OS yang kalian gunain. Aku di sini pakai Windows. Oke, kita tunggu. Terus yang kedua kita install Node.js. Nanti link downloadnya juga aku taruh di deskripsi video. Oke, ini kita download. Oke, kita tunggu aja proses download filenya. Kita buka, kita install satu-satu. Kita mulai dari Node aja, double klik, terus nanti dia akan mulai sendiri proses instalasinya. Terus kita next, ini kita beri checklist. Oke, terus next, ini taruh aja default. Next, next, automatic install, nggak usah. Next, klik install. Oke, kita tunggu. Oke, finish. Terus kita install VS Code-nya, double klik file yang tadi kita download. Oke, tunggu. Oke, ini ya, I accept. Terus next, next saja, next. Klik di stop. Ini harus dicentang ya guys. Ini partnya penting nih, atau part. Terus ini centang nih, centang. Nah, ini bebas mau di checklist atau enggak. Ini tuh biar ada di desktop iconnya, jadi kalian gampang untuk nyari VS Code-nya. Aku sih nggak perlu ya. Oke, terus next, terus install.
terus ini jangan di launch dulu, bentar kita mau cek dulu Node.js nya udah terinstall belum. Terus finish, ini kita close aja, close. Terus kita buka CMD. Ini tergantung ya, kalian pakai OS apa. Di sini aku pakai Windows, jadi pakai CMD. Terus kita cek apa Node.js yang udah terinstall dengan Node main version. Oke, jadi kalau misalnya udah ada di keterangan versionnya, itu artinya sudah terinstall di PC atau laptop kalian. Terusnya kita cek dulu juga npm. Ini biasanya satu paket dengan Node. Jadi kalau misalnya kita install Node, pasti udah terinstall juga npm, guys. Oke, kita cek. Oke, udah terinstall juga versi 10.8.2. Oke, ini kita bisa exit. Selanjutnya, setelah sudah diinstal VS Code-nya, Node.js-nya juga udah aktif, kita buka VS Code-nya. VS Code. Oke, Oke, kalau sudah dibuka, kita masuk ke menu extension. Terus di sini kita pilih code runner. Ini yang ini ya, guys. Oke, terus kita di sini udah keinstall ya. Bentar, nih. Oke, kita tunggu ya. Oke, ini kalau misalnya kalian belum ada install, akan muncul ini aja. Oke, terus kita klik install aja. Oke, setelah diinstal, kita ke menu explorer. Terus kita pilih folder, gini, file, open folder. Ini bebas kalian mau simpan folder pembelajaran kalian di mana. Kalau aku di dokumen. Terus bagi kalian yang belum punya foldernya, bisa ini klik new folder. Tuh, ini new folder. Terus bisa di rename, terserah kalian mau apa. Aku di sini aku buat foldernya pembelajaran JS. Oke, terus select folder. Oke, kalau misalnya muncul ini, klik yes, I trust the authors. Terus nih kita klik new file. Ini terserah mau kasih nama apa. Aku di sini kasih nama filenya pembelajaran dot dengan nama extensionnya JS, guys. Kayaknya memang harus .js ya, karena itu extension dari file JavaScript itu .js. Oke, di sini kalian sudah bisa memulai coding. Oke, di sini kita mulai aja dengan yang basic dulu ya kan. Hello world console.log hello world. Terus kita save. Itu bisa dengan klik Ctrl plus S, atau kalian bisa di sini file, save. Oke, selanjutnya kita run code-nya. Oke, sudah bisa. Oke. Atau shortcutnya itu kalian bisa pakai Ctrl Alt N. Tuh, bisa. Oke, selain dari menjalankan kode dengan run coder, kita juga bisa run file JS kita di bahasa HTML. Kita bisa langsung di konsol browser kita nanti. Nih, dengan cara itu kita misalnya kita buat dulu file HTML itu dengan index.html. Oke. Ini kita cepat aja ya. Ini enggak deh, ini HTML gini. Terus kita kita masukin file terpisah dari JS itu dengan TypeScript, ya kan? Search tuh dengan tadi apa tadi, pembelajaran.js.
Oke, ini caranya. Oke, untuk menjalankan kode JavaScript yang tadi udah kita sisipkan ke dalam file markup HTML, itu bisa dengan cara kita buka browser kita. Oke, kita buka browser, terus kita buka folder yang tadi kita pakai untuk menyimpan file pembelajaran kita. Tadi itu kita foldernya mana, pembelajaran JS. Terus ini index file file HTML nya kita seret aja langsung, mari kita copy ini. Oke, kalau misalnya udah begini kita bisa langsung nih. Oke, gini terus kita pilih enggak ding, ini aja, klik kanan pada mouse terus pilih inspeksi. Ini akan otomatis jalan ya kode JS nya. Oke, ini tandanya sudah jalan. Nah, jadi gini caranya untuk menjalankan kode JavaScript langsung dari konsol browser. Nah, kalau menjalankan kode JavaScript langsung dari konsol ini, kita tidak perlu menginstal Node.js terlebih dahulu. Hanya cukup menyisipkan kode JS kita tadi dengan TypeScript, terus file HTML-nya kita jalankan langsung di browser, terus kita inspeksi, kita lihat konsolnya. Jadi ya, udah jalan dari konsol. Oke. Atau bisa dari run coder dari extension tadi yang kita install tadi. Ini code runner, astagfirullah, code runner yang kita install tadi, terus bisa jalan langsung di terminal. Oke, gitu aja ya.